Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Pola bilangan ini ada di Matematika SMP kelas 8. Kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ketiga ini? Kita lihat yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pola ubin pada lantai. Yang kedua adalah pola warna lampu hias. Seperti apa pola-pola mereka? Kita lihat yang pertama di sini adalah pola ubin pada lantai kolam. Jadi kita lihat di kolam pertama, kolam kedua, dan kolam ketiga ada dua warna pada lantai ubinnya, yaitu warna biru dan putih. Di kolam satu warna birunya terdapat sebuah ubin. Jadi ada satu ubin berwarna biru di kolam satu. Di kolam dua ada berapa? Ada 4 warna biru. Di kolam 3 ada 9 warna biru. Jadi kalau kita lihat di sini, satu itu nanti didapat dari 1/2. Nah, untuk kolam 2 yang warna ubin birunya, 4 didapat dari 2/2. Di kolam ketiga, ubin birunya dapat 9 diperoleh dari 3/2. Nah, jika kita lihat di sini ada pola yang teratur, yaitu 1/2, 2/2, dan 3/2. Itu untuk ubin berwarna biru. Sehingga nanti didapat rumus suku ke N-nya atau UN-nya, yaitu N/2. Jadi, ubin biru itu sama dengan N/2. N itu bisa diganti dengan kolam keberapa. Jika kolam ke-1 berarti 1/2. Kolam kedua berarti 2/2 dan seterusnya. Baik, kita lihat nanti di sini untuk ubin putihnya di kolam pertama ada 8. Di kolam kedua ada 12. Di kolam ketiga ada 16. Nah, 8, 12, dan 16 itu diperoleh dari yang pertama ubin putih ada 8 diperoleh dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 9 dikurang 1, 8. 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Pada kolam 2, ubin putihnya yang 12 didapat dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, di kolam 3, tadi 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat, 16 dikurang 4, 12 ya. Oke, pada pola kolam 3, ubin putihnya itu 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 25 dikurang 9, yaitu 16. Jadi kita lihat di sini pengurangnya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat itu sama ya. Oke, untuk polanya. Sehingga nanti didapat pola ubin putih sama dengan N ditambah 2. Setelah itu dikuadratkan, hasilnya dikurang dengan N kuadrat. Misalkan untuk kolam pertama berarti N-nya diganti 1. Nah, nanti pola ubin putih 1 tambah 2 yang kolam 1, 1 tambah 2, 3, 3 dikuadratin, 9, dikurang 1 kuadrat, 9 dikurang 1, 8, yang ini ya. Oke, nanti yang kolam 2 pun demikian, caranya sama. Kolam 2 berarti N-nya diganti dengan 2, nanti 2 ditambah 2, 4 dikuadratin, 16. Nah, N-nya diganti dengan 4. 16 dikurang 4, 12. Nah, dari pola-pola tersebut nanti jika muncul pertanyaan berapakah banyak ubin warna putih atau berapakah banyak ubin warna putih ketika ubin warna birunya sebanyak 100 ubin. Nah, kita tahu di sini jika ubin birunya 100 itu didapat dari N kuadrat, pola warna ubin biru ya. Warna ubin birunya 100 berarti N kuadrat sama dengan 100, maka N-nya sama dengan 10. Ini 100-nya dikuadratkan, diakarkan jadi 10. Oke, di sini kan N sama dengan N kuadrat sama dengan 100. Maka untuk mendapatkan N, 100-nya kita akarkan. Nah, yang kuadratnya hilang, yang di sebelah kanan muncul akar, maka didapat N-nya sama dengan 10. N itu menunjukkan pola kolam keberapa. Jadi pada saat ubin biru
ubin yang berwarna biru itu jumlahnya 100, maka itu terjadi pada pola kolam ke-10. Oke, N-nya dapat 10. Jadi, bisa kita masukkan di sini untuk mencari pola ubin ke-10. Jadi kalau misalkan di sini N-nya didapat 10, maka ubin warna putihnya kita pakai rumus yang N tambah 2 kuadrat dikurang N kuadrat. N-nya tadi 10, pola ke-10 maksudnya, pola kolam ke-10 lantainya itu 10 ditambah 2, hasilnya dikuadratkan, kemudian dikurang 10 kuadrat. N-nya diganti dengan 10. Nanti didapat 12 kuadrat dikurang 10 kuadrat, 144 dikurang 100, yaitu 44. Jadi pada saat ubin berwarna biru itu sebanyak 100, ubin berwarna putihnya adalah 44. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada pola warna lampu hias. Ada lampu hias, kita baca soalnya ya. Sebuah lampu hias berubah warna dari hijau, kemudian kuning, kemudian merah, dan seterusnya berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-22? Kita lihat di sini ada sebuah lampu, tapi dia menyala secara bergantian warnanya. Mulai dari hijau, 2 detik kemudian kuning, 2 detik kemudian lagi merah. Nanti kembali ke hijau lagi, ke kuning lagi, ke merah lagi, dan seterusnya setiap 2 detik sekali dengan pola yang sama ya. Kita lihat di sini 2 detik pertama itu hijau, 2 detik lagi kuning, kemudian merah, kemudian hijau, kemudian kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya, warna lampu apakah yang menyala pada urutan ke-22? Di tabel ini ada pola urutan dari 1 sampai ke 15 ya. Jika diteruskan juga bisa kita dapatkan nanti pola pada urutan ke-22 itu lampu apa yang menyala. Atau kita bisa menggunakan, kita lihat pola-polanya di sini terus kita cari rumusnya. Atau pola rumusnya kecenderungannya bagaimana. Kita lihat warna hijau di sini menyala pada urutan ke-1, ke-1, ke-4, kemudian ke-7, ke-10, ke-13, dan seterusnya. Jadi warna hijau mulai dari 1, kemudian kelipatan 3. 1, 4, 7, 10, 13. Oke, warna kuning itu terjadi pada urutan kedua, kemudian ke-5, ke-8, ke-11, ke-14, dan seterusnya ya. Warna merah, sedangkan warna merah mulai dari urutan ketiga, ke-6, ke-9, 12, 15, dan seterusnya. Ditambah 3 terus. Nah, ini yang 4, 5, 6, atau 4, 7, 10, 13, dan seterusnya, jika dibagi 3, menyisakan 1. Oke, misalkan 4 dibagi 3, nanti kan hasilnya 1 sisa 1 ya. 7 dibagi 3 juga sisanya 1. 10, 13 jika dibagi 3 sisanya 1. Coba kita buktikan di sini. 13 kita bagi 3, itu 13 dibagi 3, 4, kemudian 12. Nah, dikurang sisanya 1. Sisa 1 inilah yang menunjukkan warna lampunya. Jika ada urutan keberapa, dibagi dengan 3, menyisakan hasilnya 1, maka warna lampunya yang akan menyala adalah hijau. Gitu. Oke. Baik, coba kita lanjut. Kemudian yang warna kuning nih, 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya jika dibagi 3 sisanya 2. Mulai dari 5, 8, 11, 14, jika dibagi 3 nanti akan menyisakan 2. Kita buktikan yang 14. 14 dibagi 3, di atasnya 4, di bawah 12, 14 dikurang 12, 2. Nah, sisanya 2. Sisa 2 inilah yang menunjukkan kalau pada urutan ke-14, maka lampunya akan menyala berwarna kuning. Ya. Yang terakhir nih warna merah.
3, 6, 9, 12, 15 pada urutan tersebut, jika dibagi 3 menyisakan 0 atau tidak bersisa. Di sini 15 dibagi 3 kan habis ya, sisanya 0. 15 dibagi 3 yaitu 5, di sini 15, hasil sisanya 0. Nah, sisa 0 inilah yang menunjukkan kalau pada urutan ke-15 maka warna lampu yang menyala adalah merah. Ya, sekarang kita bisa menjawab pertanyaan, lampu apakah yang menyala pada urutan ke-22? Kita bagi saja 22-nya dengan 3, nanti akan didapat 7 sisa 1. Nah, sisa 1 inilah yang menunjukkan bahwa lampu yang menyala pada urutan ke-22 adalah berwarna hijau. Sisa 1, maka lampunya berwarna hijau. Oke, dari sini kita bisa tahu lampu yang menyala pada urutan keberapa saja. Tinggal kita bagi 3, nanti menyisakan berapa. Kalau sisa 1, maka warnanya hijau. Kalau sisa 2, maka warnanya kuning. Kalau tidak bersisa, maka warnanya merah. Contohnya kita mau tahu lampu yang menyala pada urutan ke-121. Coba kita bagi 3, 12 dibagi 3, 4 ya. Kemudian nih 12. Nah, ini 0. Kita kalikan dulu dengan 0. Kemudian di sini 0 lagi. Dikurang 1. Nah, jadi sisa 1 inilah yang menunjukkan bahwa pada urutan ke-121 karena dia sisanya 1, maka warna lampu yang menyala yaitu warna hijau. Ya, seperti itu. Baik, kemudian ada beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan di sini. Sama di sini ada pola lantai pada kolam renang dan pola lampu pada lampu hias ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.